Allah sampaikan, tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat, luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi hamli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua mengatakan mustahil saya punya keturunan. Saya hanya bermohon sekarang hanya kepadamu ya Allah, yang tidak punya batas dalam kekuasaannya. Engkau pasti dengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, pada siapa lagi saya mesti minta ya Allah? Ini rumus dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan putus asa. Kalau semua makhluk mengatakan mustahil, mengangkat tangannya dan mereka menyerah, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan pendapat makhluk, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya ditemukan di Quran karena Allah ingin memberikan langsung kepada Anda tanpa melalui perantara yang lainnya. Kalau dengan sudah diberikan seperti itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, Anda mesti diberikan seperti apa lagi? Sehat belum bisa mendekat kepada Allah. Mata bisa melihat, belum bisa menggunakan untuk melihat yang baik-baik. Diberikan sakit belum ingat Allah juga. Anda mesti bagaimana lagi supaya ingat Allah? Ada anak orang matanya nggak bisa lihat, cuman usianya 4 tahun, ada yang 5 tahun, mata buta, masih mau menghafal Quran, sampai hafal Quran. Muaz namanya. Anda 40 tahun, 50 tahun, matanya sehat, masih bisa melihat sampai hari ini. Kalau dengan seperti itu belum mampu melihat isi Quran saja, mesti dengan cara apa lagi dimotivasi supaya mau meningkatkan ibadah? Taib, ketika bermohon itu apa yang dilakukan? Ternyata bukan bermohon biasa, ditunaikan dalam keadaan sholat, masih berdiri sholatnya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim, qaim. Sedang sholat yusalli. Perhatikan, begitu memohon kepada Allah dalam salatnya, seketika turun malaikat dan kalimatnya menggunakan fa, fanadatul malaika. Ada yang menggunakan waw, ada yang menggunakan thumma, ada yang menggunakan fa. Itu berbeda. Saya katakan dhahaba Muhammad ila jami'il jihad wa Ali. Muhammad datang ke Masjid Al-Jihad dan Ali. Kalau menggunakan waw itu Muhammad datang, Ali nyusul. Kalau kalimatnya menggunakan thumma, maka ada jarak yang cukup panjang. Muhammad sudah pergi, 1 jam kemudian Ali baru datang. Tapi kalau menggunakan Ali, maka ketika Muhammad berangkat, Ali berangkat. Allahu Akbar. Begitu selesai doanya, menggunakan fanadatul malaika. Selesai doa, belum selesai salatnya. Selesai doa, tiba-tiba turun malaikat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Masih berdiri, belum selesai salatnya. Saat dalam keadaan berdiri ini apa yang disampaikan? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil. Dan terlahir dalam keadaan sehat menjadi nabi setelah itu. Taat menunaikan salat. Nabi Zakaria berdiri dulu, salat, memohon, dikabulkan. Dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dan umatnya bahkan sebelum berdiri salat ditunggu oleh Allah mau minta apa. Nabi Zakaria berdiri dulu salat, minta, dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad sebelum salat ditunggu oleh Allah mau minta apa. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, posisi paling kanan, pertengahan agak sedikit ke bawah. Perhatikan kalimatnya, wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, sigatnya amr, bentuk perintah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya masalah dalam hidup, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Ya, semua kita pasti punya masalah. Ini pun tenang-tenang begini belum tentu nggak punya masalah. Kantor ada yang belum selesai, itu pasti. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, posisi paling kiri di atas sampai ke tengah. Setiap kita punya persoalan. Ya. Taib. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, maka mintakan solusinya kepada Allah. Perhatikan caranya ya, supaya masalah cepat selesai. Kalau Anda sedang punya masalah, 1, bis sabri. Terima dulu masalahnya dengan sabar, jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat di Quran yang berbicara tentang keluhan. Pilihannya cuma sabar.
Diterima dengan sabar. Dengan kesabaran itu nanti bimbingan Allah turun. Perhatikan rumus ya, rumus kesabaran dalam Al-Quran tentang masalah. Lihat rumusnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sampaikan, tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat, luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Jelas ya? Karena cuma Anda yang bisa mengatasi. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang yang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diterima dengan sabar. Sifat adil Allah ini, Masya Allah, bukan hanya melekat pada manusia, binatang pun mendapatkannya, tumbuhan pun meraihnya. Tahu cicak? Bagaimana beraktivitasnya? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Di mana sifat keadilan Allah? Makanannya bisa terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, itu jadi permainan cicak, gitu ya. Tapi perhatikan, turun kemudian keadilan Allah di sini, dan disinilah kemudian hikmah besar kita dapatkan. Orang tua kita hanya mengajarkan sedikit lirik untuk memahamkan itu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam, Allahu Akbar. Cuman diam-diam merayap. Keadilan Allah hanya memerintahkan kamu merayap ya. Dia merayap walaupun cuman diam-diam. Perhatikan, ketika cicaknya mengikuti ikhtiar yang ditetapkan Allah, merayap dia sekalipun diam-diam, yang terjadi setelahnya apa? Datang seekor, Allahu Akbar. Nyamuknya yang datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Dia cuma dituntut merayap walaupun diam-diam, rizkinya datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Nyamuknya yang datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Kalau dia tidak merayap, gak akan datang, Pak. Cicak saja yang tidak dihisab, rizkinya ada, apalagi antum yang dihisab. Datang seekor nyamuk, setelah itu silahkan ya. Jadi selalu gitu kan, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jadi rumus dalam kehidupan, ketika Anda mendapatkan masalah, terima dengan sabar. Tapi tidak cukup sampai situ. Wassalah. Dan saat sholat, mintakan solusinya, minta kepada Allah ya. Makanya kalimatnya ketika wasta'inu itu kata perintah. Lihat, wasta'inu itu bentuk perintah. Kalau ingin dirubah jadi bentuk permintaan, maka dirubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Itu bentuk permintaan. Wasta'inu dirubah jadi bentuk nasta'in. Ya Allah, Engkau perintahkan kami minta, sekarang kami memohon solusinya. Nasta'in. Kepada siapa? Kepadamu ya Allah. Iyyaka nasta'in. Saya mau tanya, apakah dalam salat kita mengucapkan kalimat iyyaka nasta'in? Saat sujud atau saat rukuk? Berdiri. Bukan sujud, bukan rukuk, berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah Nabi Zakaria bermohon saat berdiri? Beliau minta dikabulkan. Kita belum minta, sudah ditunggu oleh Allah. Tunaikan salat, lakukan. Saya tunggu. Kamu minta wa iyyaka nasta'in? Dijawab di hadis qudsi. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ad. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya, maka akan kabulkan apapun yang dia minta. Allahu Akbar.